warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, sehat selalu, semangat dalam beraktivitas. Oke, perkenalkan nama saya Fadila Muhibah dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dengan NIM 18010253112. Oke, video kali ini bertujuan untuk menjelaskan proposal dari bab 1 sampai bab 3 dengan judul pengaruh penggunaan media aplikasi EcoHex berbasis pendekatan komunikasi total untuk meningkatkan kemampuan berbahasa lisan dalam penambahan kosakata pada anak tunarungu. Untuk selanjutnya kita saksikan. Oke, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Kita tahu bahwa di bab 1 itu terdapat latar belakang yang menjelaskan anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada alat pendengaran. Dengan tidak berfungsinya alat pendengaran tersebut, anak tunarungu ini sulit dalam melakukan komunikasi secara lisan terhadap teman, masyarakat, ataupun sekitarnya. Nah, dalam proses pembelajaran pun anak tunarungu ini sulit dalam memahami materi yang telah diajarkan ataupun disampaikan oleh guru tersebut. Untuk itu, dalam peneliti ini mencoba menggunakan aplikasi EcoHex apakah ini berpengaruh dan membantu guru dan anak tunarungu ini dalam melakukan komunikasi secara lisan serta penambahan kosakata. Oke, lanjut ke identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah di peneliti ini ada dua. Yang pertama, terjadi hambatan terhadap anak tunarungu dalam berkomunikasi secara lisan dikarenakan sedikitnya kosakata serta tidak berfungsinya alat pendengaran tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ada deskripsi ataupun penjelasan terkait penggunaan aplikasi EcoHex dan dalam penambahan kosakata pada anak tunarungu. Kemudian yang lanjut, pembatasan masalah. Untuk pembatasan masalah di penelitian ini itu ada dua juga. Dalam alat komunikasinya itu terbatas dikarenakan tidak semua alat komunikasi dapat dijadikan sebuah pembantu dalam proses pembelajaran anak tunarungu, karena ini hanya menggunakan handphone ataupun laptop, dan itu pun apakah itu bisa mengakses aplikasi EcoHex atau tidak gitu. Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan komunikasi secara lisan, anak tunarungu itu tidak ada respon apa-apa gitu. Nah, jadi karena itulah terjadinya pembatasan dikarenakan anak tunarungu itu tidak ada feedback sama sekali dan tidak tahu dan tidak mengerti apa yang disampaikan dan diucapkan oleh orang yang mengajar komunikasi tersebut. Kemudian lanjut juga pada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan aplikasi EcoHex ini berpengaruh dalam meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu ini. Nah, lanjut ke manfaat penelitian. Nah, untuk pemanfaatan penelitian di proposal ini itu adalah bertujuan untuk mengetahui referensi dan menambah pengetahuan dalam penggunaan aplikasi untuk meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Dengan hal ini, peneliti tertarik dengan meneliti sebuah penggunaan aplikasi EcoHex ini. Kemudian yang kedua, bab 2 kajian teori. Nah, di bab 2 ini terdapat deskripsi teoritis. Kita tahu bahwa anak tunarungu ini adalah gangguan dalam pendengaran, yang mana tidak dapat memfungsikan anak pendengaran tersebut dalam melakukan komunikasi secara berbahasa lisan kepada teman atau masyarakat lainnya. Nah, untuk komunikasi total itu dapat membantu anak tunarungu dalam melakukan komunikasi secara lisan baik dengan cara isyarat maupun ejaan jari. Nah, kalau pengertian berbahasa lisan itu mengartikan bahwa bahasa yang dimana dihasilkan dalam alat ucap itu adalah berbahasa lisan. Sedangkan kalau aplikasi EcoHex ini adalah aplikasi yang dapat mentajamkan atau merangsang pendengaran anak tunarungu. Untuk itu, peneliti ini menggunakan aplikasi tersebut agar dapat meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Nah, untuk penelitian yang relevan telah dilaksanakan juga oleh Awalin, yang dimana lebih menjelaskan ke MMR, jadi kayak lebih ke maternal relektif. Sedangkan kalau misalkan di proposal ini lebih menjelaskan ke pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu di kelas dasar 2. Nah, lanjut ke kerangka pikiran. Nah, dalam penelitian ini ada maksud dalam penggunaan aplikasi EcoHex terkait dalam meningkatkan berbahasa lisan dan penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, di penelitian ini ada
rumusan dalam hipotesis penelitian. Itu ada hipotesa nol dengan hipotesa. Untuk hipotesa nol itu tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu. Sedangkan kalau hipotesa itu ada pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu dalam meningkatkan komunikasi secara lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu. Lanjut, yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini adalah untuk dapat membantu anak dalam melakukan komunikasi secara lisan dengan menggunakan aplikasi EcoHex ini, dan serta apakah ada pengaruh juga menggunakan aplikasi EcoHex ini terhadap anak tunarungu tersebut. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya adalah di SLB Negeri 1 Padang yang berlokasi Jalan Limau Manis, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, untuk waktu penelitian itu dilaksanakan rencananya dalam 5 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kemudian dalam metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana pengumpulan data itu menggunakan perhitungan statistik. Kemudian analisisnya itu dikumpulkan sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan. Nah, kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikategorikan untuk anak tunarungu, serta untuk sampelnya itu adalah anak kelas dasar 2 dengan berjumlah siswa 5. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan non-probability sampling, yang dimana itu langsung dilaksanakan tanpa ada peluang untuk persediaan dalam melakukan sampel atau populasi. Kemudian ada ukuran sampel. Jadi udah ketahui bahwa ukuran sampel yang akan digunakan itu adalah untuk anak kelas dasar 2 dengan 5 siswa. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada instrumen variabel terikat, yang dimana penelitian ini telah menyediakan kisi-kisi instrumen penelitian yang dalam materi transportasi, hewan, tumbuhan, angka dan huruf, serta berbahasa sehari-hari. Dengan itu melakukan dengan pengujian validitas serta penghitungan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas ini itu menggunakan rumus korelasi biserial. Sedangkan kalau misalkan yang perhitungan reliabilitas itu akan menggunakan rumus Kuder. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, di teknik analisis data ini terdapat deskripsi data. Nah, kita tahu bahwa peneliti ini akan dilaksanakan di SLB Negeri 1 Padang dengan Jalan Limau Manis, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, itu dilaksanakan untuk anak berkategori tunarungu serta kelas dasar 2 dengan jumlah 5 siswa. Kemudian juga ada pengujian persyaratan analisis. Di situ ada juga uji normalitas serta uji homogenitas. Kalau di penelitian ini, uji normalitas itu menggunakan rumus uji Lilliefors. Sedangkan kalau misalkan yang homogenitas, peneliti ini menggunakan rumus uji Fisher. Nah, lanjut kepada pengujian hipotesis. Nah, jadi di penelitian ini akan menggunakan rumus uji J nantinya. Nanti ketika sudah mendapatkan hasil telah melaksanakan kegiatan tersebut, akan menggunakan perhitungan uji hipotesis ini dengan uji J. Oke, yang terakhir adalah hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik ini diajukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap peningkatan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu. Nah, kemudian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan rumus tersendiri nantinya yang terdapat dalam varian 2 yang berbeda atau sama. Oke, yang pertama adalah bab 1 pendahuluan. Kita tahu bahwa di bab 1 itu terdapat latar belakang yang menjelaskan anak tunarungu adalah anak yang memiliki gangguan pada alat pendengaran. Dengan tidak berfungsinya alat pendengaran tersebut, anak tunarungu ini sulit dalam melakukan komunikasi secara lisan terhadap teman, masyarakat, ataupun sekitarnya. Nah, dalam proses pembelajaran pun anak tunarungu ini sulit dalam memahami materi yang telah diajarkan ataupun disampaikan oleh guru tersebut.
Untuk itu, dalam peneliti ini mencoba menggunakan aplikasi EcoHex apakah ini berpengaruh dan membantu guru dan anak tunarungu ini dalam melakukan komunikasi secara lisan serta penambahan kosakata. Oke, lanjut ke identifikasi masalah. Untuk identifikasi masalah di peneliti ini ada dua. Yang pertama, terjadi hambatan terhadap anak tunarungu dalam berkomunikasi secara lisan dikarenakan sedikitnya kosakata serta tidak berfungsinya alat pendengaran tersebut. Kemudian yang kedua, tidak ada deskripsi ataupun penjelasan terkait penggunaan aplikasi EcoHex dalam penambahan kosakata pada anak tunarungu. Kemudian yang lanjut, pembatasan masalah. Untuk pembatasan masalah di penelitian ini itu ada dua juga. Dalam alat komunikasinya itu terbatas dikarenakan tidak semua alat komunikasi dapat dijadikan sebuah pembantu dalam proses pembelajaran anak tunarungu, karena ini hanya menggunakan handphone ataupun laptop, dan itu pun apakah itu bisa mengakses aplikasi EcoHex atau tidak. Kemudian yang kedua adalah ketika melakukan komunikasi secara lisan, anak tunarungu itu tidak ada respon apa-apa gitu. Nah, jadi karena itulah terjadinya pembatasan dikarenakan anak tunarungu itu tidak ada feedback sama sekali dan tidak tahu dan tidak mengerti apa yang disampaikan dan diucapkan oleh orang yang mengajak komunikasi tersebut. Kemudian lanjut juga pada rumusan masalah. Nah, untuk rumusan masalah penelitian ini adalah apakah penggunaan aplikasi EcoHex ini berpengaruh dalam meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu ini. Nah, lanjut ke manfaat penelitian. Nah, untuk kemanfaatan penelitian di proposal ini itu adalah bertujuan untuk mengetahui referensi dan menambah pengetahuan dalam penggunaan aplikasi untuk meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Dengan hal ini, peneliti tertarik dengan meneliti sebuah penggunaan aplikasi EcoHex ini. Kemudian yang kedua, bab 2 kajian teori. Nah, di bab 2 ini terdapat deskripsi teoritis. Kita tahu bahwa anak tunarungu ini adalah gangguan dalam pendengaran, di mana tidak dapat memfungsikan anak pendengaran tersebut dalam melakukan komunikasi secara berbahasa lisan kepada teman atau masyarakat lainnya. Nah, untuk komunikasi total itu dapat membantu anak tunarungu dalam melakukan komunikasi secara lisan, baik dengan cara isyarat maupun ejaan jari. Nah, kalau pengertian berbahasa lisan itu mengartikan bahwa bahasa yang dimana dihasilkan dalam alat ucap itu adalah berbahasa lisan. Sedangkan kalau aplikasi EcoHex ini adalah aplikasi yang dapat mentajamkan atau merangsang pendengaran anak tunarungu. Untuk itu, penelitian ini menggunakan aplikasi tersebut agar dapat meningkatkan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Nah, untuk penelitian yang relevan telah dilaksanakan juga oleh Awalin, yang dimana lebih menjelaskan ke MMR, jadi kayak lebih ke maternal relektif. Sedangkan kalau misalkan di proposal ini lebih menjelaskan ke pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu di kelas dasar 2. Nah, lanjut ke kerangka pikiran. Nah, dalam penelitian ini ada maksud dalam penggunaan aplikasi EcoHex terkait dalam meningkatkan berbahasa lisan dan penambahan kosakata pada anak tunarungu tersebut. Kemudian ada hipotesis penelitian. Nah, di penelitian ini ada rumusan dalam hipotesis penelitian, itu ada hipotesa 0 dengan hipotesa. Untuk hipotesa 0 itu tidak ada pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu. Sedangkan kalau hipotesa itu ada pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap anak tunarungu dalam meningkatkan komunikasi secara lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu. Lanjut, yang ketiga adalah bab 3 metodologi penelitian. Nah, di bab 3 ini ada tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitiannya ini adalah untuk dapat membantu anak dalam melakukan komunikasi secara lisan dengan menggunakan aplikasi EcoHex ini, dan serta apakah ada pengaruh juga menggunakan aplikasi EcoHex ini terhadap anak tunarungu tersebut. Kemudian ada tempat dan waktu penelitian. Untuk tempatnya adalah di SLB Negeri 1 Padang yang berlokasi Jalan Limau Manis, Kapalokoto, Kecamatan Pau, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, untuk waktu penelitian itu dilaksanakan dalam
rencananya dalam 5 bulan, dari bulan Januari sampai bulan Mei. Kemudian dalam metode penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, yang dimana pengumpulan data itu menggunakan perhitungan statistik. Kemudian analisisnya itu dikumpulkan sesuai dengan variabel yang telah ditetapkan. Nah, kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dikategorikan untuk anak tunarungu, serta untuk sampelnya itu adalah anak kelas dasar 2 dengan berjumlah siswa 5. Nah, untuk teknik pengambilan sampelnya itu menggunakan non-probability sampling, yang dimana itu langsung dilaksanakan tanpa ada peluang untuk persediaan dalam melakukan sampel atau populasi. Kemudian ada ukuran sampel. Jadi sudah ketahui bahwa ukuran sampel yang akan digunakan itu adalah untuk anak kelas dasar 2 dengan 5 siswa. Lanjut ke teknik pengumpulan data. Nah, di sini ada instrumen variabel terikat, yang mana peneliti ini telah menyediakan kisi-kisi instrumen penelitian yang dalam materi transportasi, hewan, tumbuhan, angka dan huruf, serta berbahasa sehari-hari. Dengan itu melakukan dengan pengujian validitas serta penghitungan reliabilitas. Nah, untuk uji validitas ini itu menggunakan rumus korelasi biserial. Sedangkan kalau misalkan yang perhitungan reliabilitas itu akan menggunakan rumus Kuder. Selanjutnya teknik analisis data. Nah, di teknik analisis data ini terdapat deskripsi data. Nah, kita tahu bahwa peneliti ini akan dilaksanakan di SLB Negeri 1 Padang dengan Jalan Limau Manis, Kapalokoto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat. Nah, itu dilaksanakan untuk anak berkategori tunarungu serta kelas dasar 2 dengan jumlah 5 siswa. Kemudian juga ada pengujian persyaratan analisis. Di situ ada juga uji normalitas serta uji homogenitas. Kalau di penelitian ini, uji normalitas itu menggunakan rumus uji Lilliefors. Sedangkan kalau misalkan yang homogenitas, peneliti ini menggunakan rumus uji Fisher. Nah, lanjut kepada pengujian hipotesis. Nah, jadi di penelitian ini akan menggunakan rumus uji J nantinya. Nanti ketika sudah mendapatkan hasil telah melaksanakan kegiatan tersebut, akan menggunakan perhitungan uji hipotesis ini dengan uji J. Oke, yang terakhir adalah hipotesis statistik. Jadi hipotesis statistik ini diajukan untuk mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi EcoHex terhadap peningkatan berbahasa lisan serta penambahan kosakata pada anak tunarungu. Nah, kemudian hipotesis dalam penelitian ini akan menggunakan rumus tersendiri nantinya yang terdapat dalam varians 2 yang berbeda atau sama.